Ya, kalau untuk kata-kata hari ini ya, kita usahakan 16 km per hari, bukan 16.000 per liter. Mantap. Wih, sepedahan yuk. Oke, hello vlog, welcome to my guys. Dan hari ini tanggal 13 bulan 6 tahun 26. Kita berada di jalanan paving lagi. Depan aspal dan belok kiri. Wow, dulu bisa lewat sini langsung. Sekarang kayaknya bahaya kalau langsung. Ya, padahal hari ini ya, aku sama Mas Kiki itu janjian mau goes pagi. Tapi paginya hujan deres, bikin bad mood. Jadi skip aja goes paginya. Gak jadi. Lebih baik goes sore aja. Tumben bisa ngayap. Pagi-pagi hujan. Biasanya kayak sore jam segini hujan. Biasanya hujannya tuh sore-sore doang. Pagi itu nggak hujan biasanya. Ini malah sorenya terang benerang, paginya hujan. Ada apa ini? Mantap. Sunset. Dan ini pohon, nggak tahu apa pohon apa. Semak belukar banyak banget. Dan kita berhenti di Pertasop 41. Pertasop Temputuk seperti biasa. Kali ini aku gue sendiri, nggak ada janjian sama siapa-siapa karena emang pengen sendiri. Cari tempat duduk dulu. Ini dulu nggak serimbun ini tempat duduknya. Ada semutnya nggak? Oh ada. Ambil minum sebentar. Solo ride bersama Detroit. Wah, duduk situ aja deh. Kayaknya enak duduk situ. Udah dibersihin tempatnya, tapi nggak didudukin. Percuma dong. Oke, silau banget ternyata di sini. Serba salah. Situ banyak rumputnya. Alah, di lantai aja wes. Mantap. Banyak truk lewat. Namanya juga di pinggir jalan ya, jalan raya. Kendaraan lalu lalang ramai sekali. BBM naik. Pertamax dimulai dari Dexlit ya. Aku nggak tahu Dexlit sama turbo tuh sama apa enggak, karena aku nggak pernah make. Dexlit sama solar itu sama apa beda? Kalau namanya beda, harusnya dua bahan bakar itu beda ya. Tapi teman-teman aku yang pakai mobil, wih, sana, ke atas. Bentar. Ketemu Mas Kiki. Kirain gak bakal goes dia. Oke, aku ngomong tadi nggak kedengeran ya. Ya intinya tadi aku mau nyusul Mas Kiki, tapi kayaknya nggak deh. Emang rencana cuma nyampe sini aja tadi. Rencana cuma nyampe Pertasop aja, nggak nyampe jauh ke sana, ke sebelah kanan sana. Aku lihat di layar ya, mukaku kelihatan aja, asalkan siluetnya nggak mataharinya nggak kelihatan sama kamera gitu, ketutupan kepala aku gitu, baru muka aku kelihatan. Nah posisinya kayak gini kan kelihatan nih, walaupun agak gelap sedikit. Ya intinya
Aku mau lanjut cerita yang tadi ya, soal bensin BBM. Di kota ya, aku lihat story-story orang, SG, SW, Reels, Short, TikTok, apalagi apa? Mereka tuh anak-anak mudanya ya, udah banyak ganti pakai sepeda. Kemungkinan sepeda bakal booming kayak 2019-2020 tahun lalu. Sekitar 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun. Gak terasa. Bakal banyak yang pakai sepeda lagi. Tapi di kota. Gak tahu kalau di kecamatan kayak aku nih bakal pakai sepeda apa enggak. Karena geografi itu mempengaruhi banget menurut aku. Buat mereka yang daerahnya kayak di sini, tinggalnya di perbukit-bukitan, jalannya tuh rolling terus, naik turun, nggak datar, nggak kayak di pesisir, nggak kayak di kota, jalanannya banyak yang datar. Orang mikir juga kalau udah terbiasa pakai kendaraan bermotor, pakai sepeda motor, terus mau ngalih pakai sepeda konvensional, susah buat membiasakannya, kayak gitu. Dan aku lihat di kota-kota itu, mereka yang pakai sepeda itu anak-anak mudanya doang. Ya Gen Z, milenial, sama Gen Alpha lah. Kalau kayak yang di atas-atasnya tuh kayaknya mikir juga mereka bakal kecapean juga kalau misalkan sepedahan. Kecuali kalau sepedahannya cuman kayak perbatasan komplek doang mungkin. Atau cuman ke tempat tetangga aja gitu. Mungkin mereka masih bisa pakai sepeda. Tapi kalau perjalanan jauh, kayak misalkan 10 km gitu atau lebih, kayaknya mereka mikir juga kalau pakai sepeda. Jadi menurut aku cuman beberapa orang aja yang mau ganti sepeda ketika BBM naik seperti sekarang. Terus yang aku bahas awal tadi, solar naik, Dexlite naik, Pertamax turbo naik. Tuh orang-orang masih biasa aja sampai Pertamax turbo naik. Pertamax biasa naik, nah itu udah baru makin resah orang. Karena apa? Kalau mau ganti Pertalite, beberapa orang ada yang masih beranggapan kayak kendaraan mereka yang biasa pakai Pertamax terus pindah pakai Pertalite bakal kenapa-napa. Ada juga yang nggak peduli sebenarnya, mereka mau ganti Pertamax, Pertalite nggak peduli, kendaraannya nggak ngerasa nggak kenapa-napa. Tapi pas mau ganti Pertalite-nya sering habis karena cuman itu bahan bakar satu-satunya yang paling murah gitu, yang belum naik. Jadi serba salah. Mau tetap pakai Pertamax mahal betul, mau ganti Pertalite cepat habis, atau takut kendaraannya kenapa-napa. Jadi pilihan ketiganya ya pakai sepeda. Aku nggak tahu apakah bike to work bakal booming lagi seperti tahun-tahun lalu, atau cuman di masa-masa ini aja terus pembiasaan, mereka mulai memaklumin bahan bakar yang naik, inflasi, dan juga kondisi-kondisi di zaman sekarang yang membuat apa-apa naik dan membuat mereka semakin terbiasa dan memakai kendaraan biasa lagi. Aku nggak tahu. Atau mungkin seperti di di luar negeri gitu ya, sepeda itu jadi diutamakan daripada kendaraan yang lain, kayak gitu. Karena kadang aku juga sedikit iri sama negara lain, kayak sepeda tuh lebih diprioritaskan, dan bahkan saking diprioritaskannya kayak keselamatan segala macem, ada kayak razia sepeda gitu, nggak pakai helm kah, atau lewat jalan-jalan yang bukan pesepeda kayak gitu terus ditilang gitu, ada. Makanya kalau aku lihat di luar negeri tuh jalur khusus sepeda tuh kayak istimewa banget buat orang yang nggak pernah merasakan hal-hal yang diprioritaskan khusus untuk sepeda kayak gitu. Ya kalau untuk kata-kata hari ini ya, kita usahakan 16 km per hari, bukan 16.000 per liter. Mantap. Wah, ada syukuran di sana. Anak-anak jalan-jalan. Panas.
Gak jadi goes bareng sama Mas Kiki. Karena saya nggak pengen nyusul. Saya udah capek. Saya sudah capek. Matakan tanjakan sebelah kanan pasar Sengayam. Pulang kita. Wah, ini bengkel keren. Sumber Karya 1. Mantap bengkelnya. Sunsetnya udah ketutupan. Kita lewati TK. Apa ini? TK Islam Terpadu. Dan ini sampai Mangsari. Karena sudah sampai Mangsari, sampai sini aja konten dari aku. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Namaku Eki. Salam 2 pedala.